Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutresno selaku Kepala Sekolah, Bu Mila dan Bu Oci selaku Guru Bahasa Indonesia yang telah hadir di pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi. Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan dari diskusi ini. Saya mendapatkan tugas sebagai dalam pendidikan guru penggerak untuk membuat sebuah program atau mengelola program yang dapat berdampak positif bagi murid. Kebetulan program yang saya ajukan di tugas CGP ini adalah mewujudkan generasi yang literat melalui program literasi ketupat kelompok literasi 284. Kita semua tahu bahwa hasil rapor pendidikan kita yang terbaru itu nilai literasinya menurun walaupun masih berwarna hijau, tetapi menurun dari tahun sebelumnya, sehingga itulah alasan saya untuk agar kita dapat mengelola program ketupat ini. Kebetulan ketupat sudah kita miliki ya Bapak Ibu ya dari sejak setahun lalu, tapi sepertinya belum maksimal pengelolaannya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Sutresno, Bu Mila dan Bu Oci agar program ketupat ini dapat berdampak positif bagi murid dan dapat membuat murid menjadi murid yang dapat memimpin sendiri pembelajarannya dan dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang dapat melatih murid untuk dalam proses pencapaian tujuan, baik tujuan pembelajaran akademik dan non-akademik. Dan untuk melakukan atau mewujudkan program ketupat ini, itu saya menggunakan alur bagja Pak Sutresno, Bu Mila, Bu Oci. Jadi alur bagja itu ada B itu adalah buat pertanyaan. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedang melakukan alur bagja yang B yang buat pertanyaan. Lalu nanti siang saya akan bertanya kepada anak-anak, yaitu alur A ambil pelajaran, setelah itu G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Jadi ini adalah alur pertama dari alur bagja dalam mewujudkan murid yang generasi literat, yaitu alur buat pertanyaan. Di mana di alur buat pertanyaan ini saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan bersama Pak Agus, Pak Tresno. Bapak mohon maaf ya, saya suka salah sebut nama orang. Ya Pak Tresno ya. Bu Oci dan Bu Mila juga suka salah saya sebut. Bu Oci dan Bu Mila tentang bagaimana kita dapat mewujudkan murid sebagai generasi literat. Bagaimana menurut Pak Tresno itu aja Pak Mungkas. Jadi gini, ya boleh saya. Jadi kalau tadi profil pendidikan berarti yang menghasilkan rapor pendidikan, pendidikan harus dipahami. Jadi yang ada tertera itu ada warna merah, ini itu namanya profil pendidikan. Kalau namanya rapor berarti sudah membandingkan antara profil tahun 2022 dengan 2003, apakah dia naik atau turun, itu baru namanya rapor pendidikan gitu ya, lulusan dulu gitu ya. Yang sampai nanti malahan salah gitu, walaupun memang awal-awalnya penyebutannya salah kan. Tahun 2002 dikasih namanya rapor, berarti salah. Itu adalah profil pendidikan SMP 284. Kebetulan saya sini baru 2 bulan mau 3 bulan ya, baru 3 bulan. Kalau memang itu disinyalir memang ada penurunan berarti adalah masalah serius kaitannya dengan mungkin di hasil literasi itu kan dari ANBK kan. Dari ANBK itu kan literasi numerasi kan dari sana gitu. Jadi mengukur kemampuan literasi peserta didik maupun numerasi peserta didik. Nah berarti kita kalau memang ada penurunan itu berarti harus ada suatu intervensi program yang mengembalikan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik. Saya ambil contoh misalkan, kalau seandainya Bapak Ibu guru gerakan serentak itu misalkan dinamakan gerakan cinta perpustakaan. Apa itu gerakan cinta perpustakaan misalkan? Setiap ada pembelajaran, mungkin dalam 1 minggu atau apa itu, anak itu pembelajaran di perpustakaan. Mungkin salah satunya adalah mereka merangkum
salah satu judul buku lah anak yang disukainya gitu. Kemudian nanti elaborasi dengan teman yang lain gitu, kaitannya dengan apa yang mereka baca, apa yang itu satu. Atau mungkin juga bisa juga kita memberikan dorongan untuk anak-anak di rumah itu mencari literasi-literasi yang kaitannya mungkin entah itu teknologi, entah itu sosial, entah itu budaya dan lain sebagainya lah. Nah, secara digitalisasi kan sekarang anak-anak kan sudah ingin mencari. Nah, kemudian ada tugas-tugas seperti itu gitu. Nah, mungkin dengan seperti ini tingkat kemampuan literasi anak-anak itu semakin meningkat. Jadi pertama kita agak sedikit memaksakan, yang diharapkan kedepannya kan menjadi habit, jadi cara hidup mereka gitu. Dan ini yang penting karena yang diharapkan sekarang itu adalah anak-anak itu bisa belajar dari media apa saja kan, bukan hanya dimulai dari guru gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti misalkan nanti program ketupat kaitannya dengan itu harus mengarah ke sana. Jadi biar anak punya kesadaran sendiri bahwa membaca itu penting, kemudian mendapatkan pengetahuan itu penting untuk sebagai dia bekal di masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya bahwa pengetahuan anak-anak itu juga kita harus tumbuh kembangkan, bahwa anak-anak itu pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh itu bisa menjadi bekal hidup. Contoh misalkan mempelajari cara mengedit video saja, mengedit video. Salah satu podcast Indonesia yang top kan Deddy Corbuzier kan. Deddy Corbuzier itu untuk merekrut pegawai itu tidak akan menanyakan ijazahnya apa, tapi dia kasih tugas saja video yang acak-acakan, coba diedit mana yang paling bagus itu. Ternyata yang lulus anak SMP katanya, kata dia, anak yang enggak sarjana gitu. Tapi pas tanya kenapa kok kamu hasilnya begitu, ya daripada nggak ada kerjaan, nggak ada ini, kerjaannya mengedit terus kan, latihan terus menerus kan gitu, keterampilan kan berarti kan terampil. Kemudian baru-baru ini kalau mungkin baca media massa, keluhan lulusan UI 2 orang yang kalah dengan lulusan STM. Jadi 2 insinyur dari UI nggak diterima di perusahaan, malah yang diterima dari lulusan STM. Ya, ini kan lagi rame juga. Sekarang itu sedang digugat kaitannya dengan kok bisa lulusan perguruan tinggi kalah dengan lulusan STM. Karena yang lulusan STM itu dia pernah pengalaman bekerja di luar negeri segala macam dengan pengetahuan yang lebih mumpuni dibanding lulusan sarjana berarti dari UI yang kira-kira di Indonesia kan paling top kira-kira gitu ya. Tapi ternyata nggak diterima dua-duanya. Apanya? Nah itu yang jadi seperti, nah itu anak-anak sekarang harus didorong karena apa saja itu. Jadi literasi itu gunanya ke sana gitu. Jadi jangan sampai anak tuh apa sih gunanya literasi gitu. Jadi literasi itu gunanya ke sana. Kemudian kemampuan numerasi juga kan nggak bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak. Sebagai contoh anak-anak itu, kamu nanti kalau disuruh orang tuanya, misalkan ini contohnya kamu suruh beli gula 3,5 kilo harganya sekian, itu kan sudah numerasi kan, ya kan? Atau kamu mau pergian, waktunya udah mepet, kira-kira dalam perjalanan harus kecepatan berapa, itu kan juga numerasi juga kan, gitu loh. Atau mungkin kamu suatu saat orang tuanya kaya raya, warisan, membagi warisan kan, iya kan? Nah coba itu jadi anak-anak dibuka bahwa oh ternyata belajar literasi numerasi itu penting buat dia kehidupan, kita nggak tahu gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi nah tentunya ini juga menjadi tugas saya, akan juga membuka kepada teman-teman guru harus ini karena saya biasanya saya kan belum pernah keliling tapi belum masuk. Saya kalau di kelas biasanya ngomporin anak-anak, suruh bikin pertanyaan yang gurunya nggak bisa jawab sih. Kalau gurunya nggak baca, nggak banyak baca, bisa loh kejebak nggak bisa jawab gitu. Tes aja gurunya, saya suka begitu kepada ini. Ini kaitannya pengalaman pribadi, saya dulu waktu SMA pernah ngetes guru saya sampai 2 jam, sampai keringetan nggak bisa jawab, padahal saya udah punya jawabannya gitu.
itu guru fisika namanya Pak Pong, saya masih ingat banget itu, kasihan banget 2 jam muter-muter, hapus lagi, balik lagi, hapus lagi, balik lagi. Tapi itu nyesel saya salah sebelum itu ngerjain guru namanya kan. Gitu. Karena dulu belajar integral diferensial itu kalau nggak ketahuan nih langkahnya salah nggak bakal ketemu gitu. Pokoknya langkahnya salah aja kita doa nggak bakal ketemu gitu. Seperti itu. Jadi artinya juga untuk memacu bahwa dua-duanya Bapak Ibu guru juga harus berliterasi, biar muncul inovasi-inovasi baru, biar muncul kreativitas baru gitu. Jadi dua-duanya gitu. Dan saya berusaha juga mencontohkan, makanya kalau dalam sambutan-sambutan saya biasanya kan ada hal-hal yang baru yang orang kaget gitu. Karena saya juga mencari itu paling tidak untuk memotivasi gitu. Seperti kayak si yang terbaru tadi yang PhD Sin Ahmad Muzajin kalau nggak salah ya, NTB itu yang S3 dari Universitas di Amerika itu, ahli kuda gitu, sebelah hebat juga gitu, seperti itu. Kemudian orang-orang top, saya suka sering baca bahwa tidak ada yang leha-leha, tidak kerja keras gitu. Nah harusnya seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan di 284 juga dibudayakan begitu, termasuk Bapak Ibu guru ya, yang harapan yang muda-muda juga begitu. Kadang-kadang kan orang yang tua ini, tapi harusnya kan semuanya. Satu, yang kedua, jangan malah yang malas-malas dicontoh gitu loh. Ya kan, itu dia juga malas-malas, jangan. Karena kan yang kehidupan kita yang akan dipertanggungjawabkan kan diri kita sendiri gitu. Ya kan, bukan orang lain kan gitu. Jadi kan yang dicontoh ya yang bagus gitu, jangan ngikutin yang contoh yang nggak pernah masuk, yang pernah santai-santai, yang ini enggak. Jangan itu menjadi patokan. Justru malahan kalau bisa orang kayak itu ditarik menjadi lebih baik. Barangkali dari himbauan kita, dari omongan kita, mungkin dari sikap kita, mereka malah jadi lebih baik, kan bagus gitu loh. Jadi semua jadi bagus. Nah istilah saya, marilah kita sama-sama menjadi solusi. Kalau setiap pribadi jadi solusi, kan nggak ada masalah. Ya kan? Woci menjadikan solusi di 284, Mila menjadi solusi di 284 Wajeng. Apalagi saya gitu kan, harus menjadi, kan nggak ada masalah, semua solusi semua. Kan solusi kan. Nah beda nanti kalau jadi destroyer keren kita semua itu. Jadi timbulnya masalah-masalah itu yang luar biasa. Jadi apa namanya, konteksnya literasi itu. Ya saya sebagai pihak sekolah saya memang merencanakan, mungkin kalau 2004 juga agak susah, mungkin 2005 kalau misalnya ada saya pengen itu ada saung-saung gitu loh. Saung-saung barangkali untuk anak-anak literasi, buat kita untuk ngopi-ngopi kan bisa jadi gitu, kira-kira kan gitu kan. Ya kan ya, untuk ngopi-ngopi, kalau ada tamu ajak ngopi kan senang, jangan di ruangan sini melulu gitu loh. Jadi suasana, jadi kita harus berpikir keluar dari kebiasaan-kebiasaan ini. Sampai saya punya ide tadi, saya di jalanan sampai mikir begini, gimana kalau saya menciptakan jaket tapi yang berwarna-warni, kan belum ada nih jaket yang berwarna-warni kan. Jaketnya mau orang motor tuh kalau nggak hitam ya warnanya sama gitu kan. Tapi kan kayak kalau warna-warni kayaknya kita lihatnya juga menarik gitu. Itu di jalan saya pikir sampai begitu coba gitu ya. Coba saya benar-benar kalau bikin kita ke apa namanya orang ini seperti itu. Jadi kita memikir terus buat inovasi-inovasi baru di sekolah. Nah apalagi kayak Bu Ajeng, Bu Mila masih muda-muda, apa kita cari kalau kira-kira bisa memajukan, buatlah program gitu. Karena buat saya sekolah itu, silahkan dana yang ada itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk sekolah. Itu komitmen saya di mana-mana begitu. Pakai itu. Karena kalau nggak bisa dipakai buat saya kembalikan gitu. Saya nggak akan ngakali untuk kepentingan diri saya sendiri. Jadi tolong pakai. Makanya kalau dari situ misalkan Bu Ajeng nih, dari anak misalkan ada program, contoh misalnya gerakan cinta perpustakaan. Lantas anak-anak, Pak butuh buku ini, kan bisa tuh dimasukin dalam anggaran kan? Iya kan? Sasarannya tepat, bermanfaat, kan lebih enak gitu. Daripada ngarang-ngarang kira-kira apa, kan percuma nanti membazir juga gitu. Gitu kan? Bapak Ibu guru misalkan Bu Oci juga, saya besok konteksnya 2025 ya kan, anggarannya baru 2004 udah jadi kan. 2000 saya mau ngajar, mau menggunakan ini catat aja. Kalau bisa masukin ke apa namanya tuh di anggaran namanya persiapan pembelajaran lah, kira-kira begitu. Bu Mila juga begitu. Karena
Mana malah membantu pertanggungjawaban kepala sekolah karena mau dipakai kan? Itu loh, kalau bisa seperti itu, pakai. Uang itu uang negara untuk digunakan secara efisien, akuntabel gitu. Jadi saya pengennya seperti itu. Dan ini sekolah ini kecil, mungkin di ujung nggak ada yang orang sekarang baru terkenal kan karena Bu Ajeng buku udah keliling kemana-mana kan, bagus segala macam. Kan berkat sekolah penggerak itu kan belum cukup kan harus ada gerakan lagi yang agar ini bisa menjadi contoh lah, menjadi inspirasi buat orang lain. Apa gitu kira-kira gitu? Apakah dari segi pembelajaran, apakah dari segi prestasi non akademiknya, dari segi itu sampai ini begitu. Jadi walaupun kecil di ujung ini yang awalnya nggak siapa, ya sudah berjalan sih, tapi agak lebih lagi. Gitu. Bukan hanya sekedar karena angkatan 1 sekolah penggerak. Harus begitu, harus siapa saja lah memunculkan begitu. Gitu. Makanya saya kemarin udah ngomong uji ya, kalau bisa itu Mas di sini juga pasti kan musik katanya. Masa nggak ada anak segitu banyak, masa nggak ada yang bisa nyanyinya bagus gitu. Itu digeluti bener-bener memang ini kan, jadi menjadi ini kan. Atau kalau bisa tembus tingkat nasional juara gitu loh. Jadi walaupun cuma 1 tapi fokus memang. Jadi begitu harus ada lecutan yang menjadi unggulan itu apa gitu. Kita nggak bisa nyebar semua kan, tapi ada fokus satu yang memang distribusi untuk mengangkat nama SMP 28. Gitu. Nah, saya diharapkan dari teman-teman semua yang masih pemikirannya fresh gitu ya, jadi harus dimunculkan. Jadi saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Tresno atas pendapat Pak Tresno luar biasa. Selanjutnya dari Bu Mira dan Bu Oci bagaimana? Iya, gimana caranya supaya kita sebagai lingkungan sekolah dapat mewujudkan murid yang generasi literat, terkait juga dengan program literasi di sekolah kita. Menurut Bu Oci, Bu Mira bagaimana? Kata Bapak, cinta perpustakaan. Iya, suaranya bisa. Boleh nggak kita paksa anak dulu dengan membuat jadwal kunjungan tetap ke perpustakaan, jadi hari Senin misalnya kelas berapa gitu. Bagaimana? Oh, seperti ngapa? Iya. Berarti seperti yang tadi ya, awalnya dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan ya. Ya, udah ada belum di sini misalkan anak-anak yang terlambat itu suruh ke perpustakaan? Membuat rangkuman ya. Jadi jangan dimarahin, nggak usah dimarahin. Anak yang terlambat itu suruh baca buku, suruh rangkum, kemudian suruh ceritakan lagi. Itu bagi anak itu akan kapok juga nggak akan terlambat, karena membaca itu butuh mikir, butuh ini, kadang ngantuk, baru satu baca ngantuk. Belum kan di sini? Belum. Coba itu. Belum kepikir kan? Saya udah Tapi ngelaksanain. SMA gitu. Nah, iya, saya sudah ngelaksanain. Tapi tetap harus dipantau kadang-kadang itu. Ya udah kamu jalan ke sana ya sudah, anak leleran doang itu gitu loh. Harus dipantau. Memang harus kerjasama dengan semua pihak ya. Coba yang anak terlambat itu kumpulkan, suruh ke perpustakaan. 1 perpustakaan ada kunjungan. Ya rutin kunjungan kan ada kan, walaupun nggak harapannya itu memang nggak ada yang terlambat gitu. Itu juga tadi bisa ada penjadwalan ya, gitu. Oke lanjut. Sebenarnya kita sebagai pengelola perpus ya Bu Oci ya, kita sudah menyebarkan poster Pak ke kelas-kelas, ayo kunjungi perpustakaan gitu. Apalagi di jam istirahat itu udah lumayan banyak ya Bu Oci ya, yang membaca ataupun yang meminjam buku Pak. Dan rata-rata memang anak lebih senang buku fiksi Bu aja, yang baca yang nggak apa-apa sih apa yang penting mereka senang dulu istilahnya, ada minat dulu. Ya fiksi kan itu juga melatih imajinasi. Iya. Cuman Pak kan perpustakaan kita kan di lantai 4. Iya. Itu menurut saya. Nah itu kemarin juga sudah menjadi pemikiran saya itu. Rupanya karpetnya itu udah dilem ya. Jadi kan itu kan berat itu kalau misalnya memindahkan lagi itu kan harus membuat baru ya. Karena itu kan sudah di sana sudah ditata sedemikian rupa kan. Saya juga pikir saya nggak punya karpetnya sudah karpet leman segala macam. Jadi itu. Tapi walaupun lantai 4 juga sih Bu Oci masih banyak gitu ya. Kan? Nah terdata nggak suruh ngisi buku kunjungan nggak? Ada buku kunjungan, ada buku peminjaman gitu ya. Nah jangan lupa kalau ada peminjaman itu kapan kembalinya? Jangan jangan sampai kelupaan.
kami ya sudah membuat gitu. syarat peraturan-peraturan misalnya kalau meminjam buku kapan harus mengembalikan gitu sudah ada, dan anak-anak sudah tahu gitu Pak. Apalagi kalau kita sebagai guru bahasa Indonesia juga Bu Ajeng, kita juga sudah dalam pembelajaran sudah ke perpustakaan ya Pak, terkait emang ada materi buku fiksi non fiksi. Nah mereka juga di situ kelihatan Pak antusiasnya dalam membaca Pak. Iya. Jadi Bu, saya boleh minjem nggak Bu? Ya silahkan pinjam, buat apa? Maksudnya buku kita beli gitu, tapi nggak ada yang minjem kan? Tapi dikontrol tadi pulangnya kapan gitu ya? Iya, makanya kata saya ingat ya pengembaliannya 7 hari setelah peminjaman. Kalau misalnya belum selesai, kamu ngisi lagi untuk memperpanjang gitu. Terus oh iya Bu, itu kelihatan Bu Ajeng ya, mereka udah ada minat gitu untuk membaca. Itu membaca fiksi bagus juga, melatih imajinasi tadi kan, karena itu kan memang fiksi kan biasanya memang kaitannya dengan abstraksi ya. Jadi kalau kisah juga bisa nggak nyata, biasanya hanya memang khayalan, nggak bisa juga melatih anak. Karena banyak juga yang menelurkan hal-hal yang baru, yang fenomenal kan, karena menghayal kan. Jadi ada khayalan kan, dan anak-anak butuh seperti itu. Terus kayak program Baca Jakarta ini ya sih belajar ya itu alhamdulillah anak-anak antusias Pak, walaupun cuma sedikit ya Pak, cuma mereka antusias Bu, saya mau ikut. Oh ya silakan gitu ikut sampai waktu itu 7 seminggu belum seminggu ya tantangan. Nah bisa nggak kita juga memfasilitasi mencari kayak gini kan? Saya kan sering browsing kaitannya dengan sekarang di dunia ini kan pendidikan yang dianggap bagus kan Finlandia. Memang di sana Finlandia itu ya memang ya nggak bisa lah dibandingkan karena dari segi gaji gurunya juga kan minimal sekitar 30 juta lah di sana. Yang kedua anak masuk sekolah itu kan memang 7 tahun benar-benar 7 tahun gitu. Kemudian kan dalam satu kelas rasio kelas kan juga sedikit gitu ya. Kemudian dari segi pembelajaran tidak ada PR, Jadi memang di sana ya baru di sini program dinas pendidikan juga bahwa bagaimana sekolah itu menyenangkan. Kalau di sana memang sudah benar-benar menyenangkan karena memang semuanya senang gitu di sana tuh anak. Gurunya juga senang, guru gaji udah 30 juta. Iya. Gurunya senang kan? Iya Pak. Jadi gurunya pun udah senang gitu. Kemudian halo, Assalamualaikum. Iya. Yang Baca Jakarta itu mereka sekolah tanpa disuruh. Iya ada. Gitu. Ya. Itu kan salah satu mewujudkan generasi bersama. Iya. Oh boleh. Terus kan boleh ya. kebiasaan kita. Saya coba di sekolah. Itu juga. Nanti rapat jam 1 saya. Rapat jam 1. Iya. Bisa juga ditambahin lagi panggung Oke, literasi. mau kesini kapan sekarang? Gimana tuh panggung literasi Bu? Jadi anak yang punya kebiasaan untuk bercerita atau menunjukkan misalnya teks prosedur, dan cara membuat apa? Ya, mereka apa Ya, itu terus masak atau apa bisa dipraktikkan, ditampilkan di panggung literasi itu nantinya. Iya, kan kita baru punya aset panggung ya, berarti bisa kita maksimalkan ya Boci. Inilah. Dan itu panggung pending, nggak ada tutupnya. Karena tutupnya itu anggarannya hanya kayak bikin parkiran. Jadi saya nggak cocok itu. Saya bilang, kan kalau udah sih kayak mewah ya buat mewah aja gitu. Makanya saya ubah di TW4 biar nanti kalau TW4 mungkin ada penambahan anggaran. Bukan penambahan anggaran sih, anggarannya yang nggak penting-penting kotak blokin itu jadi biar memang bagus gitu loh. Jadi dilihat pantas gitu. Kalau hanya ditutup seperti kayak parkiran kan kayaknya gimana di depan situ kan kayak nggak enak dilihatnya gitu. Itu bagus. Sama ini jadi kemampuan anak untuk berbicara presentasi itu sangat penting loh sebetulnya karena sekarang itu kan kalau anak itu mau daftar kerja mau komunikasi dengan orang itu kan rata-rata harus bisa mempresentasikan kan. Nah kalau di sini kita ini di sini tuh dilatih udah biasa anak insya Allah ke depan nanti masuk dunia kerja dunia ini gitu. Makanya saya pengennya ada 3 hal.
di 284, tapi ya sebelum satu kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah poin yang pertama, yaitu iman, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Dalam pikiran saya itu adalah sejalan juga dengan hasil ujian sekolah kemarin gitu, bahwa anak-anak yang beragama Islam banyak yang berbicara. Maka seyogyanya sekolah itu harus bisa memfasilitasi biar anak bisa baca Quran. Kalau yang beragama Kristen misalkan, ya tadi udah bagus ada membaca kitab gitu kan. Jadi dibiasakan lah guru agama kita misalkan dibuat program lah dia setiap hari mengeser satu ayat misalkan pada agama gitu. Karena itu penting, karena itu sebagai basic nanti adalah pertahanan diri menghadapi zaman yang sudah seperti ini. Itu satu. Yang kedua adalah masalah kebinaikan global. Kebinaikan global itu yang faktor yang penting adalah bahasa kan. Makanya paling tidak saya kalau bisa di sini itu ada program anak yang suka bahasa asing Inggris misalkan. Nah itu dilatih biar dia itu bisa komunikasi aktif secara bahasa Inggris. Entah 2 orang, 3 orang gitu. Itu jadi bahasa Inggris. Kemudian dari situ membuat broadcast untuk tadi misalkan anak dengan bicara bahasa Inggris dengan cara ini gitu loh, atau apa karya-karya yang lain itu di broadcast itu gitu loh. Jadi untuk penyebaran informasi seperti itu kalau itu bisa masif ya, anak itu lulus dari sini bisa baca Quran yang beragama Islam ya, kemudian anak itu bisa punya yang suka bahasa Inggris aktif. Nah saya rasa ada nilai lebih dari 284 yang mungkin sekolah lain belum memikirkan sampai ke sana. Iya kan selama ini kan saya sadari saya belajar bahasa Inggris kan dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 2 semester. Itu aja nggak bisa ngomong kan. Iya kan? Nah itu maksud saya, anak-anak yang masih gampang ini kan bisa gitu. Nah ini kemauan itu, jadi kan nggak harus semua kan agak repot lah. Anak yang minat saja, jadi kemudian coba kalau lantas dia itu bisa ngomong di rumah nanti bisa ngomong, kan akan kaget 284 anaknya bisa bahasa Inggris dan sebagainya kan. Nah itu kan nanti harapannya kan trust kepercayaan masyarakat tumbuh, sehingga yang masuk ke sini mungkin juga yang termasuk ada yang pilihan-pilihan, bukan asal-asalan gitu loh kira-kira. Gitu. Dari situ harapannya nanti ada double efeknya kan apa? Gurunya nanti ngajarnya kalau anaknya kemampuannya lumayan kan ngajar juga enak. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang nggak disadari, pengennya langsung instan kita ngajar enak kayak anak-anak dulu zamannya 255 seperti itu gitu. Ya memang iya mereka yang kesana yang sudah pinter-pinter. Nah tapi kan kita kerja keras begitu, kita harus bekerja keras, jadi nanti kepercayaan masyarakat tumbuh. Jadi jangan sampai orang sekeliling sini milihnya 193, milihnya 272. Padahal kan tahu nggak di sana sama aja. Dalam sana kan saya juga tahu, dalam sana juga saya tahu gitu loh. Gitu loh kira-kira begitu. Tinggal kemauan kita dari stakeholder yang ada di sekolah, guru, para sekolah, wakil dan sebagainya mau nggak gitu loh, membangun itu. Jadi setelah kita tuh punya karya gitu. Kan legasi kita kan itu nantinya. Jadi dulu ada kepuasan kan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya tadi pembentukan karakter. Ingat nggak ada video yang ibu-ibu guru itu menceritakan ada 2 ketemu muridnya, satu jadi dokter, satu jadi anak ketemu di jalanan. Iya, yang peduli, yang malah yang itu. Karena dulunya dia merasa bahwa saya sudah sering alami anak yang dulunya memang katakanlah makanya anak-anak yang kelihatannya nakal itu nggak apa-apa mereka ini, tapi kita bimbing, kita nasihati. Kadang malah mereka yang lebih akan peduli respect gitu. Jadi peduli. Justru yang pinter sekali hanya dapat nilai dokter malah nganggapnya sepele aja. Dan memang sering kita temui. Jadi sering mereka temui. Saya ingat ada cerita kawan saya itu teman guru, kakeknya itu operasi di RCM. Di RSCM gitu. Dia dulu guru di Aceh, guru SD. Rupanya yang mengoperasi adalah bekas muridnya. Jadi dokter. Biayanya kan mahal. Nah, karena sekarang udah ada grup, dia malah yang grup gitu, wah guru kita itu sekarang lagi mau dioperasi. Jadi semua pembiayaan dari teman-teman kumpulan dari dulu waktu SD di Aceh itu
yang ngumpulin duit tetap biaya operasi coba ya. Ya ada seperti itu juga, luar biasa. Karena mungkin ya dia tersentuh bahwa dia pernah menanamkan karakter kepada anak kan. Ya gitu. Nah kita sekarang harus kembali ke sana, jangan kayak saya termasuk kan nyesel bahwa dulu karena dulu jadi wakil ada cuma satu, sibuknya luar biasa. Habis ngajar ada tugas, ada tamu, ada ini tinggalin kan. Itu nyesel saya nggak ngajar dengan baik itu. Dan itu diingat anak. Waktu reuni, bapak kan dulu kalau ngajar sering ditinggal pergi, berarti tinggal pergi. Tapi sih untungnya saya kalau tinggal pergi kan minta maaf gitu, karena ngerjain sekolah yang lain. Nah itu nggak bisa kembali lagi, dan itu diingat anak, gitu, diingat anak. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi, nah kita itu sebagai guru itu memang harus full penuh. Ya, saya rasa Bu Oci mungkin agamanya bukan Islam kayak kita, tapi kan tetap bahwa nanti kita juga ada kehidupan setelah kita kan, gitu loh, bahwa apa yang kita berikan itu kan besok juga akan kita menuai juga gitu loh, kan seperti itu gitu. Jadi maksud saya dalam kita bekerja, dalam kita bukan hanya sekedar mendapatkan hanya gaji, hanya TKD, hanya sertifikasi, karena itu kan sudah given, pasti sudah ada gitu loh. Nah, tapi ada hal lain lah yang kita berikan, bahwa apa yang kita lakukan itu ada keikhlasan, jadi akan beri ibadah teman saya. Dan itu kan otomatis kita kan dapat dua-duanya. Itu jadi kalau dengan seperti itu, dengan ikhlasan kan seberat apapun kan kayaknya ringan aja kan. Ya, tapi kalau ini cuma hanya kerja doang, capek doang, sudah itu nggak jalan kan gitu. Jadi gitu. Jadi kekuatan itu karena saya yakin bahwa keberhasilan apapun itu peran Tuhan itu sangat dominan. Saya bilang bukan peran Tuhan sekali, peran Tuhan itu sangat dominan. Gitu. Jadi keberhasilan itu bukan kita, gitu. Memang Tuhan itu yang memberikan. Oleh karena itu ya kita semua harus meluruskan niat tadi. Gitu. Bukan hanya sekedar dapat gaji, dapat TKD bagi yang PNS, tapi ada sertifikasi bagi yang sudah sertifikasi. Gitu. Jadi ada nilai lain yang harus tumbuhkan di dalam diri masing-masing gitu. Jadi kan tetap kita bekerja, kita ada keikhlasan. Nah dengan ketulusan itu juga insya Allah anak-anak menerimanya juga tulus kan. Pasti akan timbal balik gitu. Pasti akan timbal balik gitu. Jadi kita harus mengembangkan begitu. Nah kalau sudah seperti itu kemudian Tuhan memberikan keberkahan, nah itu semua jalan akan mudah. Semua jalan akan dibuka. Jadi saya rasa itu. Jadi nilai kita itu biar ada di 284 itu ada keberkahan. Kalau keberkahan sedikit pun cukup. Tapi kalau nggak berkah banyak pun jadi masalah kan. Ya kan? Benar loh gitu. Jadi benar pikir saya, oh iya. Jadi kalau ada keberkahan itu tenang. Gitu. Ada keberkahan. Tenang gitu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi apapun dibuat program harus seperti itu. Jadi kita harus selalu menggantungkan peran Tuhan. Peran Tuhan itu harus kita gantungkan, bahwa keberhasilannya adalah mereka yang menentukan. Tapi tetap harus ikhtiar kan gitu kita. Dalam rangka ini kan ikhtiar namanya. Gitu ya. Gitu Bu Oci. Ya baik Pak Tresno, Bu Mila dan Bu Oci, maka saya simpulkan bahwa bagaimana kita dapat mewujudkan murid yang literat, bagaimana kita menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang melatih keterampilan yang tadi Pak Tresno katakan, lalu bagaimana kita memaksimalkan gerakan literasi sekolah kita, segalanya dapat tercapai kalau ada kolaborasi ya Pak ya, dari kita semua, baik guru, orang tua murid, kepala sekolah, dan teman lingkungan termasuk guru dan murid juga untuk menyukseskan program literasi ini, sehingga literasi ini bukan hanya mengajarkan bagaimana mereka membaca, tapi mereka tumbuh menjadi manusia-manusia yang terampil ya Pak ya, sehingga seperti kata Pak Kiai Jadiwantara bahwa pendidikan itu menuntun murid untuk tumbuh sesuai kodratnya agar bahagia dan selamat ya Pak ya, bahagia dan selamat, sehingga murid memiliki keterampilan yang dapat berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Tresno, Bu Oci, dan Bu Mila atas diskusinya pada alur buat pertanyaan di pagi hari ini. Luar biasa sekali, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dari Bapak dan Ibu
yang luar biasa hebatnya. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku yang hebat yang sudah menyediakan waktunya walaupun cuaca sangat panas, kipas angin mati, tapi sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan siang hari ini. Kita akan berdiskusi apa Bu Ajeng? Bu Ajeng akan mengajak kalian berdiskusi terkait literasi. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, kenapa saya yang datang pada diskusi pada hari ini? Kebetulan Alif, Afla, Cynthia, Putri, Aulia, Almira adalah duta literasi. Lalu Fadila, Aulia, dan Suci adalah OSIS. Lalu kenapa Kian? Karena Kian Bu Ajeng mendapatkan informasi bahwa Kian adalah salah satu peserta didik yang paling sering ke perpustakaan untuk meminjam buku dan paling suka membaca buku. Begitulah 10 orang ini ingin Bu Ajeng mengajak diskusi tentang apa Bu Ajeng? Terkait tentang literasi. Jadi sebelumnya Bu Ajeng ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi untuk mengelola kegiatan literasi kita. Ingat nggak literasi kita namanya apa? Ketupat, kelompok literasi 284. Kita akan sama-sama menyukseskan ketupat ini sehingga nanti anak-anak murid 284 akan tumbuh kepemimpinannya melalui kegiatan program literasi ketupat, sehingga nanti lingkungan sekolah anak-anak itu untuk anak-anak murid ini kegiatan ketupat ini akan berdampak positif. Lalu apa yang mau Bu Ajeng diskusikan? Nah, sebelumnya Bu Ajeng ingin bertanya, bagaimana pendapat kamu tentang literasi yang biasa kita lakukan di hari Selasa? Sejujur-jujurnya ya, silakan berikan pendapat. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah pas ataukah ada yang harus kita perbaiki lagi menurut duta literasi, perwakilan OSIS dan Kian? Bagaimana? Silakan suarakan pendapatnya, karena pada kesempatan ini Bu Ajeng ingin mendengar suara kamu. Kamu bebas berpendapat. Bu Ajeng ingin melihat pilihan kamu dan Bu Ajeng ingin melihat kepemilikan kamu. Ada 3 hal yang Bu Ajeng lihat: bagaimana kamu bersuara, bagaimana kamu memilih, dan bagaimana kamu memiliki suatu program literasi. Ayo silakan berikan pendapatnya, terserah, bebas apa saja. Mau Bu, ini kayaknya saya kurang ini, kayak besok nih kita mau literasi mau ngapain? Silakan, angkat tangannya. Ayo, jangan malu-malu. Apa yang kurang atau apa yang perlu ditambahkan? Silakan Suci, jangan malu-malu. Suara yang besar biar terdengar. Suci silakan. Jadi menurut aku kan banyak tuh kayak kemarin kan kita maju sesuai absen. Tapi absen kan nggak mungkin di kalender tanggal 30 lebih kayak 31, 32, 33, 34. Ya, oke. Sedangkan baterai HP juga belum tentu 34 sampai 31 sampai 30 gitu ya. Jadi mungkin untuk absen 30 sampai 36 itu jarang yang kebagian untuk maju ke depan. Jadi mereka yang kesempatan kan mereka nggak bisa. Oke, berarti gimana menurut Suci? Kan biasanya kita kalau ada permainan kan setelah literasi panggil absen karena sesuai tanggal nggak mungkin 30 sampai 36 ya. Akhirnya Suci bilang terus baterai HP juga tidak mungkin seperti itu. Nah, gimana menurut kamu untuk mengatasi ketika kita bermain menuju perwakilan murid saat literasi agar semua peserta didik ya bisa maju mewakili kelasnya masing-masing? Yang udah maju bisa terbaca ya, absen yang udah maju nanti kita catat aja gitu biar nanti udah maju nggak usah lagi. Oke. Kita ngambilnya yang udah maju. Nah bagus. Lalu apa? Ini Bu di undi itu loh Bu, apa di tas ditulis nama absen. Oh iya. Undi nanti juga diambil gitu. Oke, bagus, bisa ya. Jadi sebelum maju kita buat undian absen berapa, bagus. Lalu kedua saran Cynthia juga benar. Jadi kita checklist yang udah ya. Kayak kemarin kalau absen 13 sudah semua ya. Ada 2 kali loh dia. Sedangkan absen 3 itu belum kan ya, absen 2 belum bagus. Lalu selanjutnya, yang pendapat kamu tentang literasi. Tidak hanya di duta literasi, anak OSIS dan Kian pun harus demikian. Menurut kamu minat baca anak-anak 284 bagaimana? Rendah. Dapat dibuktikan dari mana? Dari mereka jawab asal-asalan gitu, aturan disuruh baca maju kan jadi bingung gara-gara mereka nggak baca kan, disuruh baca malah bercanda gitu. Ya, sebenarnya kan itu teksnya ada di jawabannya dari teks ya, tapi mereka tidak mau membaca ya, makanya mereka tidak menemukan jawabannya, berarti asal-asal ya istilahnya. Lalu gimana nak mengatasi hal itu? Kira-kira kita harus ngapain sih? Ya. Kan kalau sekarang tuh anak-anak baca, yang tadi nggak baca
Oke, benar. Jadi kan karena mungkin males ya baca teks panjang banget ya, kita pakai AU ya. Ada yang tahu nggak AU? Jadi chat gitu loh. Jadi sebuah bacaan tapi bentuknya tuh chat WhatsApp. Tapi dari AU itu kamu berimajinasi nggak? Soalnya banyak pernah baca AU dan itu walaupun itu sederhana tapi membuat banyak berimajinasi tentang apa sih yang dimaksud dari chat ini. Padahal cuma chat-chatan, ayo kita belajar dia mah bla bla ya. Tapi membuat kita jadi berpikiran ceritanya kayak seakan-akan ada ya. Oke, bagus, berarti bisa nanti teksnya itu gawannya panjang ya, tapi kita bikin AU ya. Yang lagi hits sekarang ya, berarti benar katanya dari Dewantara bahwa pendidikan itu sesuai kodrat zaman. Zamannya sekarang seperti itu. Bagus. Lanjut, ada lagi nggak? Biar anak-anak semangat membaca. Ayo berikan pendapat Kian. Menurut Kian ini orang yang suka baca loh. Kian itu suka. Gua aja aku udah baca buku yang di perpus, aku beli sendiri sama baca sendiri. Menurut Kian, gimana sih biar teman-teman Kian tuh minat bacanya bagus seperti Kian? Bagaimana? Mungkin disuruh cari buku yang menurut mereka tuh tertarik sama mereka gitu. Oh baik, berarti minta mereka mencari buku mereka yang inginkan sendiri ya. Kalau biasanya kan kita nih teksnya semua baca sama ya. Berarti nanti cari buku yang sesuai dengan apa yang dia suka. Nah setelah itu udah diferensiasi tuh. Berarti kita memberikan buku anak-anak membaca sesuai dengan minat mereka ya. Kalau emang sukanya fiksi baca fiksi, kalau emang suka non fiksi non fiksi. Bagus. Selanjutnya ada lagi nggak? Amira atau Fadila? Ya. Oh ya. Bentuk komik gimana Bu? Misalnya saya kan ini ya, kalau misalnya orang kebanyakan suka yang menggambar gitu. Iya. Nah kita bentuk ringkas materinya tuh di komik, misalnya oh kamu tahu ini enggak, ini. Jadi kalau apa sih dibentuk jadi perkomikan gitu Bu. Oke, berarti dibentuk jadi komik ya. Oke, berarti teksnya dibentuk jadi komik. Nah sekarang Bobi mau tanya, kan biasanya teksnya yang bikin siapa? Bapak Ibu guru kan ya. Nah kan kita menurut kamu ketika diubah ke komik itu yang bikin komik kira-kira anak-anak apa guru? Anak-anak. Berarti kalian, bukan cuma kalian ya, kita bisa bagi berarti ke anak-anak ya. Siapa yang mau bikin komik teks ini gitu ya? Guru itu akan bertanya ya kepada anak-anak, siapa mau bikin teks ini ya? Berarti bukan hanya guru ya, tapi guru menyiapkan teks, lalu anak-anak mengubahnya ya menjadi sebuah komik bagus. Lalu nah, menurut kalian literasi itu penting nggak sih? Apa pentingnya? Buat kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang belajar ya, tentang ya apa? Memahami informasi secara kritis dia agar tidak ada salah. Memahami informasi secara kritis. Lalu selanjutnya yang lain. Kenapa literasi itu penting? Karena sekarang banyak penipuan Bu. Kalau misalnya literasinya tingkat ke apa? Iya itu kita bisa tahu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan tuh nggak yang apa celumak-celumuk kita udah tahu gitu. Ya, terus benar. Jadi bukan hanya literasi, bukan hanya tentang bagaimana kita belajar ya, tapi bisa berguna buat kehidupan sehari-hari. Tadi banyak penipuan. Kayak sekarang kan ada penipuan APK di WhatsApp ya. Kalau kita nggak literasi tentang ada banyak penipuan itu, kita bakalan kena penipuan. Bagus. Nah, terus menurut kamu kira-kira kalau apa yang kita lakukan di lapangan itu menurut kamu sudah menarik atau belum? Belum. Kira-kira apa? Nah, Fadila yang perlu kita tingkatkan. Menurut Fadila nih, Fadila kan bukan anak literasi nih, dari anak OSIS. Bagaimana menurut Fadila? Apa yang perlu kita terapkan di lapangan sehingga membuat anak-anak menarik? Mungkin kalau untuk kayak berkelas yang menang bisa diberikan Beri hadiah ya. Kemarin kan udah diberi hadiah ya. karena kelasnya juga kayak tertarik kalau misalnya ada tantangan tapi tidak kembali juga. Oke, berarti ya ada apa namanya? Ada apresiasi ya. Kemarin kan juga ada ya, tapi sempat beberapa minggu sebelumnya belum ya. Oke, berarti ini kita jadi kita akan bicarakan kepada pihak sekolah. Selanjutnya yang lain. Misalkan kayak ya, ada yang permainan baru. Nah, untuk mendapatkan permainan baru bagaimana nih? Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin dong gua aja mikirin tiap minggu ya permainan apa. Kira-kira bagaimana caranya tiap minggu tuh permainannya berbeda-beda? Gimana caranya? Jadi kita semua tuh pada saat gimana? Soalnya bisa Jadi kita dapat semua bagian yang sebelumnya. Jadi nanti kita pilih kalau dulu mau permainan dari siapa gitu. Jadi nggak kalah bisa. Oke, berarti siapa yang bisa berpendapat di sini? Siapa?
Fadila, terus siapa lagi? Apa semua murid bisa berpendapat? Semua bisa berpendapat. Nah, mereka mengutarakan pendapatnya ke siapa? Oke, ke duta literasi ya. Baik, berarti duta literasi bisa menerima pendapat teman-temannya ya tentang permainan-permainan apa yang bisa kita gunakan untuk literasi. Dan kita berarti sepertinya menerima ya kalau ada pendapat-pendapat dari para peserta didik ya. Karena ingat nak, pembelajaran ini untuk siapa? Untuk kita semua, berarti dari kita dan untuk kita, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru ya. Karena kadang kan kalian yang tahu ya yang lagi ngehits di zaman kamu tuh apa ya kan ya, yang sebenarnya ngena di kamu tuh apa. Jadi banyak kan tahu, oh ya ternyata pakai au, pakai koni, terus pakai tadi kemudian dan sebagainya. Sudah ya? Oke, bagus, terima kasih anak ya atas pendapatnya, luar biasa sekali diskusi pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak hebat sudah mau membantu Bu Ajeng. Kita sekarang ada di alur buat pertanyaan namanya, dimana nanti kita akan mengolah sebuah program literasi dengan alur bagja namanya. Alur pertama buat pertanyaan. Besok di lapangan kita akan mulai ambil pelajaran, dimana anak-anak semua akan mengisi angket minat baca, lalu refleksi tentang kayak tadi, refleksi tentang literasi dan apa harapan-harapan mereka dan bagaimana mereka merasa literasi selama ini bagaimana. Besok di lapangan ya. Terima kasih kepada kalian semua. Boleh mengucapkan terima kasih. Apabila boleh ada salah kata, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mana 74 nggak ada yang literasi? Salam literasi. Kelas 8. Salam literasi. Ika anak-anak, pada literasi di pagi hari ini Bu Ajeng dan Bu Mila sudah membagikan tautan angket minat baca. Silahkan kalian isi terlebih dahulu. Ayo, 3 orang pertama semua harus mengisi ya. Pertama kita akan mengisi angket minat baca. Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui minat baca peserta didik 284. Siapa? Fadila sini. Oke, Fadila orang pertama. Fadila diam dulu di sini. Siapa yang mau? Wajar. Udah. Coba kasih tahu Pak Ibu. Iya, Fadila pertama. Silakan Aldo sini. Sama Nabil. Oke. Iya, yang mau tanya, menurut kamu bagaimana kesan kamu selama kita sudah melakukan pembiasaan literasi? Apa yang sudah menyenangkan dan apa yang perlu diperbaiki untuk di tahun ajaran baru? Silakan Nak, keluarkan pendapatnya. Bagaimana perasaan kamu saat literasi? Lalu bagaimana saran kamu untuk literasi kita ke depannya? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Siapa? Nabil? Oke, silakan Nabil maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Nabil. Kesan-kesan yang saya alami pas literasi di lapangan itu lumayan seru. Ya senang juga sih, bisa ada gamesnya juga. Berhadiah mungkin. Dulu lebih berhadiah. Terus yang mungkin kalau ada tambahan dari aku itu tambahannya mungkin lebih interaktif mungkin apa? Itu. Ada sekian dari saya. Baik, terima kasih Nabil lagi. Nabil. Bagus, selanjutnya. Siapa yang mengutarakan pendapatnya? Refleksi. Bagaimana selama ini kamu mengikuti literasi? Apakah kamu merasa terpaksa? Apakah kamu bagaimana? Ya silakan. Kalau berani maju ke depan karena udah selesai berarti berani berbicara. Oke, Viola silakan. Menurut saya literasi itu menyenangkan karena bisa refleksi sebelum belajar. Dan untuk kedepannya literasi itu perlu diperbaiki lagi dan mungkin perlu
perlu mengembangkan kayak apa ya, jangan lalu-lalu gitu. Ya sekian. Terima kasih untuk Viola, tepuk tangan. Lagi ada saran nggak kegiatan-kegiatan apa sih yang bakal membuat kalian menarik gitu untuk kalian sehingga kalian semangat untuk literasi? Apa? Silakan, Fadila. Oke, maju. Ke depan nggak kali? Kalau untuk literasi udah cukup menyenangkan, terutama literasi juga penting untuk sekolah kita, apalagi literasi di sekolah kita agak kurang. Jadi emang perlu diteruskan sampai tahun ajaran baru. Terus untuk literasi kedepannya lebih apa ya, dikasih apresiasi lah mungkin seperti hadiah agar siswa juga semangat dalam mengikuti literasi seterusnya. Terima kasih Fadila. Setuju nggak ucapan Fadila? Setuju ya. Nanti Pak Imam akan menyiapkan hadiah setiap literasi. Baik, tepuk tangan buat Pak Imam. Baik, selanjutnya siapa? Satu lagi yang mau menyampaikan misalkan ide-ide nanti saat literasi ada penampilan atau bagaimana, silakan. Ayo dari kelas 7 belum ada nih. Ayo kelas 7. Perwakilan kelas 7 ayo nak. Ayo Alif. Ayo siapa ayo. Kita harus berani berpendapat karena di sini Bu Ajem, Bu Oci, Bu Mila, Bapak Ibu guru yang lain ingin melihat suara kalian, pilihan kalian dan kepemilikan kalian. Sehingga kalian nanti dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan dalam diri kalian. Ayo satu orang lagi kelas 7. Siapa? Adiknya Putri. Ya, adiknya Putri nih ya. Oke, silakan adiknya Putri. Nanda. Ayo. Silakan. Bagaimana perasaan Anda literasi, terus saran literasi banyak apa? Perasaan Anda mengikuti literasi bagaimana kesannya, terus saran literasi? Perasaan saya mengikuti literasi sangat menyenangkan. Untuk sarannya lebih banyak SDG yang lebih menyenangkan. Terima kasih untuk Nanda. Lalu untuk satu lagi mau coba nanya, kalau teksnya gimana? Teks literasi tentang kamu kan selama ini membaca teks literasi, menurut kamu itu sudah cukup atau harus lebih menarik lagi untuk dibaca oleh para remaja seperti kalian? Teks yang kalian baca gimana? Ayo, silakan Kesya. Apa yang perlu diberikan? Ayo. Teksnya bisa dibikin lebih menarik lagi, kayak misalnya ada gambar-gambar mungkin, atau teksnya lebih soalnya lebih menarikin lagi gitu. Oke, terima kasih nih Kesya. Sekali lagi beri tepuk